Saya Rizka Sariningsih, mahasiswa profesi nurse dari Stikes Mandala Waluyo Kendari. Di sini saya mau melakukan penyuluhan tentang penyakit osteoartritis atau biasa disebut dengan penyakit reumatik yang biasa sering terjadi pada usia lanjut. Baik, langsung saja. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja di sini saya melakukan penyuluhan tentang penyakit osteoartritis atau biasa disebut dengan asam urat. Osteoartritis merupakan akibat dari konsumsi zat purin yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan terjadinya penyakit asam urat ini. Purin diolah oleh tubuh menjadi asam urat, tetapi jika kadar asam urat berlebih, ginjal tidak dapat mengeluarkan sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Diakibatkan sendi terasa nyeri, bengkak, atau terjadi peradangan. Selanjutnya adapun tanda dan gejala dari asam urat ini. Yang pertama itu pada waktu bangun pagi, biasanya di pagi hari biasanya terasa sakit pada daerah persendian pada waktu tidur malam, ya. Biasanya persendian terasa nyeri. Yang kedua, sakitnya bisa terjadi berulang kali atau nyerinya. Ketiga, yang ditimbulkan seperti rasa nyeri pada persendian, linu, ngilu, kayak terasa kesemutan dan membengkak ataupun meradang. Biasa juga terjadi berwarna merah. Yang keempat, nyeri di persendian biasanya terjadi pada bagian pergelangan tangan, pada bagian jari tangan, jari-jari kaki, ataupun siku. Itu sangat rentan terjadinya terasa nyeri pada bagian itu, pada bagian tangan, telapak tangan, persendian, ataupun pada siku. Kemudian adapun faktor ataupun penyebab dari osteoartritis ini, yaitu yang pertama itu faktor dari luar, misalnya faktor makanan atau mengkonsumsi makanan yang tinggi kadar purinnya, ya, biasa menyebabkan terjadinya asam urat. Terus yang kedua, faktor dari luar, misalnya faktor dari dalam, misalnya faktor usia. Apalagi faktor usia lansia sangat rentan terkena asam urat ini. Terus adapun makanan yang penyebab dari terjadinya asam urat ini biasanya makanan seperti makan hati otak atau daging sapi, daging kambing, atau makan usus paru, dan juga abon. Makan abon juga dapat menyebabkan terjadinya osteoartritis ini. Yang ekstrak daging, seafood juga, makan kaleng, sarden, buah-buahan, nanas dan durian, sayur, bayam, buncis, kentang, kol, jamur, kuping dan pepaya, dan singkong, kangkung, dan lain-lain sebagainya dapat menyebabkan terjadinya asam urat ini. Selanjutnya adapun komplikasi dari osteoartritis ini atau asam urat ini, yang pertama itu bisa terjangkit pada jantung, bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung. Yang kedua, bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal ginjal, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal jika tidak segera diatasi asam urat ini. Selanjutnya adapun cara pencegahan dari asam urat ini tuh, yang pertama itu banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, stroberi, pepaya. Itu sangat membantu untuk mencegah terjadinya asam urat. Yang kedua itu buah-buahan dan sayur-sayur yang dapat membantu mengobati asam urat seperti buah naga, belimbing wuluh, sawi putih, sawi hijau, tomat atau jahe dan lain-lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Dan banyak-banyak mengonsumsi karbohidrat seperti roti, singkong,
ubi-ubian, mengurangi mengkonsumsi permen, gula, sirup, atau pemanis. Kita mengurangi, dan sebaiknya menjaga pola hidup sehat dengan sering-sering berolahraga, menjaga berat badan, minum air putih secukupnya, kalau perlu 8 gelas per hari, satu hari. Adapun cara pengobatan dari asam urat ini, yang pertama itu menghentikan mengkonsumsi makanan yang tinggi tinggi purin, karena kalau kita makan makanan yang tinggi purin biasanya akan tambah menyebabkan terjadinya asam urat. Yang kedua itu memperbanyak minum air putih, karena air putih sangat baik untuk menyembuhkan asam urat ini. Baik, banyak-banyak untuk minum air putih. Yang ketiga itu sering-sering mengkonsumsi obat herbal atau yang disarankan oleh dokter, dan sering-sering untuk melakukan check up ke puskesmas atau klinik untuk menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari asam urat ini, penyakit osteoartritis. Mungkin itu saja penyuluhan saya pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.